Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bintang di Langit. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan video kemarin, yaitu mengenai CTF. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai macam-macam CTF Jeopardy style. Dimana di video sebelumnya itu CTF dibagi menjadi dua, CTF Attack Defense dan CTF Jeopardy style. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam apa itu CTF Jeopardy style. Langsung saja. Di dalam CTF Jeopardy style itu macam-macam. Yang pertama yaitu ada kriptografi. Kita dapat mendefinisikannya sebagai prosedur di mana pesan rahasia disembunyikan dengan cara enkripsi atau pengkodean untuk mencegahnya agar tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak tahu cara menguraikannya. Nah, sebagai contohnya seperti ini ya, contoh sederhana. Desimal 0 binarinya seperti ini, heksanya seperti ini. Nah, langsung saja. Nah, di sini kan heksa itu ada tanda 16, desimal ada tanda 10, binari ada tanda 2. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membedakan apakah angka tersebut termasuk heksa atau desimal atau binari. Nah, contohnya seperti apa apabila kita menemukan seperti ini. Nah, kita tahu angka 1 itu dia bentuknya apa. Nah, menggunakan tanda ini ya. Apabila 16 berarti heksa, apabila binari berarti dia 10, maksud saya desimal berarti tandanya 10, dan apabila binari tandanya 2. Ini kok bisa 16, kok bisa 10, kok bisa 2, padahal di sini semua angka jumlahnya sama 16 ya. Nah, kita menghitung dari heksa. Heksa itu ada 16 digit punyanya heksa. Ini kan dari 0 sampai 9, lalu 6 digit selanjutnya itu dari A sampai F. Nah, itu sama dengan 10, 11, 12. Jadi A sama dengan 10 untuk desimalnya, B sama dengan 11, dan seterusnya. Nah, mengapa kok desimal ini hanya 10, tidak juga 16? Soalnya si desimal ini kan 0 sampai dengan 9 ya. Ini kan 10 digit maksud saya. Nah, sedangkan 10 ini dia kan 1 dan 0. Jadi ini sudah termasuk penggabungan dari desimalnya ya. Jadi kan nilai digit desimal yang murni itu 0 sampai 9. Jadi 10 itu gabungan dari 1 dan 0. Nah, untuk binari dia 2 digit. Ini bahasa yang dimengerti oleh mesin kita, komputer, HP itu dia menggunakan bahasa binari. Nah, di sini bahasa binari itu umumnya dia mempunyai 0 8 row ya. Ini kan ada 4 row, cuma 4 row. Nolnya itu ada 4 ya. Nah, biasanya itu si binari itu dia nolnya itu ada 8 digit setiap angkanya. Jadi semisal ini 0001 itu biasanya di mesin pencarian di mesin itu ada 40 di depannya, lalu ada 0001. Jadi 8 digit jumlahnya. Nah, sebagai contoh saja bagaimana kita mengkonvertnya di kriptografi ya. Ini convert yang paling sederhana. Nah, heksa 4D ke desimal 77. Ini 4D itu kan kok bisa menjadi 77? Kita langsung saja. Nah, kita tahu heksa itu tadi kan penandanya adalah 16, atau dia itu bilangan, bisa disebut bilangan 16 ya. Nah, D ini, si D kan dia bernilai 13. Lah, untuk bilangan yang
kita menghitung dari paling belakang. Jadi D itu dikalikan dengan 16 pangkat 0. Jadi ketika kita menghitungkan kan dari belakang, maka yang paling belakang itu pangkat 0. Lalu depannya itu yang nanti bernilai 4 itu akan dikalikan dengan 1. Jadi mulai kita hitung, D itu 13 ya, lalu 16 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 13. Nah ini sudah paham ya, ini 16 itu dia dari penanda heksanya, lalu si D ini ya dari sini, ini di D itu desimalnya di tabel adalah 13, maka 13 dikali 1 sama dengan 13. Lalu yang kedua yaitu digit selanjutnya sebelum terakhir yaitu 4. Nah 4 ini dikali 16 pangkat 1. Nah ini apabila ada digit setelah 4 lagi, maksud saya ada digit di depan 4 ini misal 1, nah itu angka 1 nanti dikali 16 pangkat 2, pangkatnya akan terus bertambah seiring banyaknya digit. Nah 14 kali 16 pangkat 1, otomatis hasilnya kan 64, maka kita dapat menjumlahnya 64 ditambah 13, hasilnya sama dengan 77. Teman-teman bisa mempelajari convert bilangan ini banyak ya, platform yang sudah menyediakan bagaimana cara mengkonvert bilangan-bilangan desimal, binari, heksa, dan masih banyak lagi konversi bilangan di dalam kriptografi. Nah di sini kita mulai menyelesaikan kriptografi yang sedikit kompleks ya, tapi ini masih mudah. Jadi kita biasanya itu misal paling sederhana mendapatkan soal data acak sama dengan XASGN ya. Ini kita tidak tahu ini maksudnya apa, tapi kita mendapatkan kunci key-nya sama dengan 7. Oh berarti dengan key ini kita bisa memecahkannya dengan cara seperti ini. Jadi kita ini sudah ada jawabannya, data asal sama dengan rumah. Nah pasti nanti untuk di soal itu data acaknya yang dikeluarkan. Nah kita mencari data asalnya. Nah kita mulai, kita yang di atas ini kita tulis alfabetnya A sampai Z. Ini untuk data apa, untuk mencari data asal ya, data asalnya. Lalu yang bawah itu, ini kenapa kok mulai dari G, karena key-nya sama dengan 7. Teman-teman hitung A sampai G itu pasti dia 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah di G itu dia 7, maka dia mulainya dari G lalu sampai Z. Ketika Z maka mengulang lagi dari A sampai F ini. Nah ini adalah data acak, maksud saya data key yang sudah kita susun ya berdasarkan key-nya. Lalu setelah itu kita cocokkan saja dengan data di sini. Pertama X itu lurusnya apa? R, berarti kita tulis R. Lalu A lurusnya apa? A lurusnya ini U, berarti kita tulis U. Lalu S lurusnya apa? S itu lurusnya M, kita tulis M. G itu lurusnya A, kita tulis A. Lalu N itu, N di sini lurusnya H, maka kita tulis H. Demikian. Lalu itu contoh yang paling sederhana ya, teman-teman bisa cari-cari banyak contohnya kok. Nanti mungkin kita akan bahas langsung pada permainannya ya, permainan CTF Jeopardy stylenya. Kemudian di sini ada web eksploitasi. Nah di sini mungkin langsung baca saja. Tipe ini difokuskan untuk menemukan dan mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi web seperti SQL injection, cross-site scripting,
brute force, href, jsref. Apabila teman-teman minta untuk menjelaskan SQL injection ataupun SSS, mungkin bisa komen di kolom komentar, atau teman-teman bisa mencarinya di internet ya, sangat-sangat banyak contoh SQL injection, cross-site scripting. Nah, teman-teman bebas ingin dibuatkan video mengenai ini, atau teman-teman pengen mencarinya sendiri di internet, contoh-contoh SQL injection, cross-site scripting. Ini itu biasanya kita pasti diberikan link ya, dan website tersebut bagaimana kita menemukan flag, atau ya flag ya, kita menyebutnya itu flag di dalam web tersebut. Biasanya paling sederhana itu kita hanya menggunakan view page source. Jadi biasanya di website itu tinggal klik kanan, lalu klik pilihan view page source. Nah, itu paling sederhana, paling mudah, maksud saya paling mudah. Di situ tercantum flagnya. Nah, itu contoh web eksploitasi yang paling mudah ya. Kemudian lanjut kita ke steganografi. Nah, di sini biasanya itu teknik yang menyembunyikan pesan atau objek di dalam objek lain, sehingga keberadaannya tidak bisa terdeteksi dengan mudah. Nah, biasanya di dalam gambar, paling sederhana di dalam file gambar itu sebenarnya ada file gambar lagi di dalamnya, itu menggunakan teknik steganografi. Mungkin kita akan menggunakan praktekannya nanti ya. Ini sebagai dasar saja. Apa aja sih macam-macam CTF Jeopardy style. Lanjut, kemudian ada forensik. Forensik ini terdiri dari menyelidiki dan menganalisis beberapa jenis data, dan biasanya dia itu berupa network capture, dan ekstensinya itu pcap ya, core DOM atau hard drive. Jadi yang sering muncul itu pcap. Nah, jadi forensik ini sudah pasti kita menganalisis ya, dari namanya saja sudah forensik. Jadi umumnya di dalam jaringan itu pasti kita akan menerima yang dinamakan paket jaringan, paket-paket yang kita terima atau yang kita berikan kepada server. Kita misal membuka google.com. Nah, itu sebenarnya paket kita itu dikirim ke server Google, lalu server Google menanggapi dan memberikan suatu tampilan website berupa google.com yang biasa teman-teman lihat. Nah, seperti itu networknya ya. Mungkin di pembahasan lain saya akan menjelaskan lebih dalam. Kemudian kita lanjut ke programming. Programming di sini sudah pasti ya. Dalam jenis tantangan ini kita harus mengembangkan sebuah program atau script untuk melakukan tugas tertentu. Jadi semisal kita tidak bisa nih menjumlahkan 1 tambah 1, semisal saja, paling sederhananya 1 tambah 1 kita tidak bisa menjumlahkan. Bagaimana caranya? Nah, untuk mempermudahnya, bisa saja operator tersebut diganti dengan perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, mungkin saja kita bingung jika menghitungnya secara manual. Nah, maka dari itu kita membuat program yang sangat sederhana biasanya ya, yang ada untuk memecahkan CTF itu. Programnya sangat sederhana untuk membantu kita mempercepat atau melakukan tugas
untuk menyelesaikan problem atau soal dari CTF, Jeopardy style, seperti itu. Lanjut ke reverse engineering. Nah, ini sedikit rumit ya untuk reverse engineering ini, dikarenakan kita harus tahu lah minimal apa sih itu bahasa-bahasa yang ada di reverse engineering. Jadi file biner yang dapat dieksekusi itu dalam reverse engineering itu, dalam materi ini ya, dalam materi reverse engineering biasanya bin, exe, elf, apk, dan lain-lain. Tapi yang sering itu bin dan exe, elf ini ya, bin, exe, sama elf. Biasanya dianalisis, sudah pasti itu. Peserta harus menemukan bendera atau kunci dengan mendekompilasi file. Jadi apabila sebuah program yang diberikan oleh penyelenggara CTF itu, kita harus mendekompilasinya. Jadi kita harus mereverse atau menyusun ulang codingan yang dibuat oleh penyedia CTF, tapi bahasanya itu tidak persis dengan kode yang dibuat oleh penyelenggara CTF. Jadi bahasanya sedikit rumit. Bahasanya itu disebut bahasa disassembly. Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya, bahasa disassembly itu seperti apa. Nah, saya sarankan teman-teman itu cukup di dalam permainan CTF, teman-teman cukup memahami bahasa disassembly, lalu bahasa C++, kemudian yang paling penting itu bahasa Python. Kenapa kita menggunakan bahasa Python? Karena bahasa pemrograman Python itu cukup simple walaupun lambat ya. Kita kan butuhnya itu yang simple ya, dan kita tidak membuat program yang terlalu kompleks, jadi tidak masalah bahwa bahasa Python tersebut sedikit lambat dibandingkan bahasa yang lain. Yang penting kita bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita perlunya itu bahasa yang singkat untuk mempercepat menyelesaikan masalah. Maksud saya bahasa Python lambat itu mengkompil dari bahasa Python itu lambat, seperti itu. Kemudian ada exploiting ini tujuan dari tantangan ini adalah untuk membangun exploit kita sendiri, biasanya untuk biner dan berjalan di server atau aplikasi web, dan biasanya akan diberi akses ke source code aplikasi yang akan dieksploitasi. Ini kita bahas kalau kita menemukan soal sesungguhnya aja ya, biar tidak bingung kalau dibahas sekarang. Nah, lebih baik kita akan membahasnya pas kita mulai bermain CTF bersama-sama maksud saya. Kemudian ada OSINT, Open Source Intelligence. Challenge ini sangat langka. Jenis ini terdiri dari menyelidiki sesuatu dari akses publik. Jadi untuk soal-soal sebelumnya itu kita menyelidiki sesuatu itu dari data yang sudah diberikan oleh penyedia CTF-nya. Tetapi untuk si OSINT ini kita harus mencari data dari akun jejaring sosial seseorang atau forum atau blog, wiki, majalah. Jadi kita mencari data-datanya itu terlepas dari penyedia layanan CTF, seperti itu. Kemudian ini ada miscellaneous, ini merupakan campuran challenge dari berbagai kategori tadi ya. Seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman masih bingung ya, masih bingung apa sih ini, fungsinya apa.
gunanya nanti apa untuk cyber security-nya. Nah, maka dari itu kita di sini melatih bagaimana cara kita memecahkan teka-teki, memecahkan suatu permasalahan dengan beberapa metode tadi, secara instan, secara cepat. Nah, latihan kita itu nanti akan sama-sama di Pico CTF ya, di tahun 2019. Walaupun sudah ketinggalan zaman ya, sekarang udah tahun 2020, tapi saya sangat menyarankan untuk teman-teman yang baru belajar itu menggunakan Pico CTF 2019. Kita akan sama-sama membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih. Saya pamit. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.